Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan nama saya Khairul Afida, Prodi Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer, NIM 2405090068. Di sini saya memiliki sebuah tugas yaitu membuat kode 3 sorting. Oke, yang pertama kita buat bubble sortnya terlebih dahulu. Bubble sort ini bekerja dengan cara membandingkan dua elemen yang bersebelahan. Jika salah satu urutannya salah, maka posisinya akan ditukar. N ini berfungsi untuk menyimpan panjang list. Selanjutnya untuk looping pertama, for I in range, yaitu untuk mengulangi proses pengurutan sebanyak panjang list. Selanjutnya, ini saya ketikkan setiap kali iterasi, elemen terbesar menggelembung ke posisi akhir. Ini bisa dijelaskan seperti proses ini membuat elemen terbesar untuk menggelembung ke posisi paling kanan di setiap iterasi. Selanjutnya ke looping kedua. Looping kedua ini berfungsi untuk membandingkan elemen bersebelahan. Ini kurang satu, tutup kurung. Jangan lupa untuk titik dua, titik koma, atau tanda petiknya. Setelah itu if r besar ini jika elemen kiri lebih besar dari kanan, maka posisi elemen tersebut akan ditukar atau berpindah posisi. Ini kita ketikkan tukar elemen jika urutan salah. J satu sama dengan R lagi J tambah 1 setelah kita bisa mengubah ke posisi paling kanan di setiap iterasi, setelah itu selesai,
Kita bisa list menjadi terurut. Seperti contoh penggunaan. Selanjutnya data. Kita list data terlebih dahulu. 5. Kita 8, 4. Print. Buka kurung. Saya ketikkan sebelum sorting. Titik 2. Kita petik. Koma. Data. Tutup kurung. Bawahnya lagi. Sorted data. Kita ketikkan bubble sort data untuk mengetahui ini kode bagian apa. Setelah selesai semua, kita ketikkan lagi print. Setelah sorting, habis sebelum sorting, lalu yang kedua setelah sorting, di situ sorted data. Untuk kode yang kedua yaitu selection sort. Kita cek terlebih dahulu yang bagian bubble sortnya apa udah benar atau belum. Oke, selanjutnya bagian selection sort. Selection sort ini untuk mencari elemen terkecil dari seluruh data dan menukarnya dengan elemen pertama. Dan kemudian mencari elemen terkecil berikutnya dari sisa data dan menukarnya dengan elemen kedua. Min IDX yaitu berfungsi untuk kita tuliskan for terlebih dahulu. For in ranks. Lalu untuk bisa mengetahui ini saya ketikkan anggap elemen pertama sebagai elemen terkecil. Bisa kita lihat sendiri. Oke, setelah itu min IDX sama dengan J. Sama dengan J. Min IDX ini berfungsi untuk menyimpan indeks elemen terkecil saat ini. Setelah itu, kita ketikkan looping pertama yang bisa menentukan posisi elemen yang akan diisi dengan elemen terkecil. If R
Dan sedangkan untuk looping kedua, yaitu untuk mencari elemen terkecil dari posisi I plus 1 sampai akhir list. Dan setelah ditemukan, elemen terkecil ditukar dengan elemen pada posisi I. Jadi kita ketikkan ini, tukar elemen terkecil dengan elemen pada posisi I. Selanjutnya, sudah kita tukar di posisi I, jadi setelah itu return R. Setelah penukaran pada posisi, proses ini bisa diulang sampai seluruh data bisa terurut. Kita ketikkan contoh penggunaan seperti yang di atas, di kode yang bubble sort. Data, sini aku pakai 64. 25, 12, 22 sama 11. Itu print. Kita buat yang sebelum sorting. Untuk mengetahui data sebelum sortingnya, setelah itu sorted data. Ini untuk bisa mengetahui kode jenis apa, yaitu kita ketikkan selection sort. Data. Itu print lagi. Habis sebelum sorting, kita buat setelah sorting.
Ini sorted data. Kode yang ketiga yaitu insertion sort yang bekerja seperti saat kita menyusun kartu di tangan. Mulai dari elemen kedua, kita bandingkan dengan elemen sebelumnya dan memasukkannya ke posisi yang tepat agar bagian kiri selalu terurut. Oke, kita udah ketikkan itu. Mulai dari elemen kedua atau indeks 1, yaitu untuk simpan nilai sebagai key. Bandingkan key dengan elemen sebelah kiri. Jika elemen kiri lebih besar, geser elemen tersebut ke kanan. Terus geser sampai menemukan posisi yang tepat untuk key. Ke kanan terlebih dahulu. Fill J N R J Jangan lupa titik duanya RJ plus 1 RJ itu J min sama dengan 1. Yang bagian kita harus menentukan posisi yang tepat untuk key. Sekarang masukkan key ke posisi yang tepat. R J selanjutnya return R. Setelah kita urutkan elemen yang lebih besar dari key ke kanan dan masukkan key ke posisi yang tepat. Setelah itu kita urutkan atau ulangi untuk semua elemen sampai list terurut, yaitu data seperti kode yang di awal, yaitu bubble sort sama selection sort.
print. Kita ketikkan sebelum sorting. Fungsinya juga sama. Untuk mengetahui data sebelum sorting tersebut, setelah ini sorted data, ini juga untuk mengetahui kode jenis insertion dot sort. Selanjutnya, print lagi. Ini fungsinya juga sama untuk mengetahui data setelah sorting. Sorted data. Jangan lupa tutup kurung. Setelah kode semua yang kita buat, kita coba run. Oke, ketiga metode di atas ini memiliki karakteristik berbeda dan cocok untuk kasus data yang berbeda pula. Seperti bubble sort dan selection sort mudah dipahami tapi kurang efisien untuk data besar. Insertion sort efektif untuk data yang hampir terurut. Sekian penjelasan dari tugas saya. Apabila ada kekurangan atau salah kata, saya minta maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.